Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Kita baca doa belajar, oke? Yuk, Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, kemarin kita belajar apa ya, tentang materi apa? Coba siapa yang masih ingat? Ya, benar Kesha. Kemarin kita belajar materi tentang Idul Adha, yaitu tentang berkurban. Benar sekali. Aplaus untuk Kesha. Sebelum itu, Ibu nanti ada pertanyaan untuk materi minggu kemarin. Apakah anak-anak masih ingat? Nah, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Setelah itu, siapa yang bisa nanti tunjuk tangan ya. Terus setelah itu baru kemudian menjawabnya. Oke. Baik, Ibu mulai ya. Yang pertama, kemarin kan Ibu kan sempat menyampaikan cerita tentang nabi yang disembelih. Nah, siapakah nama nabi yang disembelih itu? Ayo, siapa yang bisa tunjuk tangan? Iya, Arka, tunjuk tangan. Siapa namanya? Benar, yang ini disembelih yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Benar, tepuk tangan untuk Arka. Nah, itu kan Nabi Ismail alaihissalam ini disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Nah, terus bagaimana Arka? Bagaimana peristiwa terjadinya Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail? Bagaimana? Ya, siapa yang ingin menambahkan lagi? Ayo. Ya, Kesha, gimana? Benar, ya. Peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu terjadi karena Nabi Ibrahim memimpikan ya, diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya Nabi Ismail. Setelah itu Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa anaknya Nabi Ismail itu harus disembelih karena perintah Allah. Setelah itu Nabi Ibrahim pun menyembelih Nabi Ismail di padang pasir. Cuman belum sempat disembelih, Nabi Ismail digantikan oleh seekor domba oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantara malaikat. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu di dalam peristiwa tersebut apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita itu? Siapa yang bisa? Coba sebutkan dua. Ayo. Ya, Feli, coba tunjuk tangan. Apa? Ya, yang pertama yaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu nilai berbagi. Berbagi kepada sesama atau kepada orang yang tidak membutuhkan, yang kurang mampu gitu ya. Nah, terus bagaimana Feli? Bagaimana penerapan kita kepada nilai-nilai itu di kehidupan sehari-hari kita atau di lingkungan, misalnya di sekolah kayak seperti itu. Bagaimana Feli? Iya, jadi benar sekali. Itu penerapannya, misalnya ketaatan kita kepada Allah. Contohnya yaitu kita selalu sholat tepat waktu, terus habis itu kita jujur, terus setelah itu kita tidak menyekutukan Allah, terus setelah itu berbakti kepada orang tua. Itu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu berbagi. Misalnya teman kita tidak sanggup uang. Nah,
terus tidak bisa jajan. Nah, kita bisa berbagi jajan kita kepada teman kita gitu. Setelah itu coba ya sebutkan apa saja hewan yang bisa dikurbankan. Ayo, siapa? Ya, hewan yang bisa dikurbankan itu ada berapa kemarin ya? Coba. Ada? Coba ada unta, ada domba, ada kambing, ada sapi, ada apa namanya? Kerbau bisa. Gitu ya. Terus setelah itu coba siapa yang bisa menjelaskan bagaimana cara menyembelih yang tepat sesuai ajaran Islam? Bagaimana cara menyembelih yang tepat sesuai ajaran Islam? Yaitu satu, membaca sebelum menyembelih kita membaca bismillah dan menyembelihnya diiringi dengan bacaan bismillah. Yang kedua, kita menyembelih dengan pisau yang tajam, sekali gorokan ya, sekali gorokan agar tidak menimbulkan rasa sakit kepada hewan tersebut. Karena jika menimbulkan rasa sakit tersebut, kita bisa seperti menganiaya mereka. Jadi tidak boleh seperti itu. Terus darahnya harus benar-benar bersih gitu. Setelah itu kita kan di dalam Islam ada 2 hari raya. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan apa saja hari raya itu? Ya, hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Apa perbedaannya keduanya? Perbedaannya yaitu ketika Idul Fitri itu hari raya yang dilakukan sebelumnya kita melakukan puasa terlebih dahulu atau dilakukan setelah bulan suci Ramadan. Kita melakukan puasa, setelah itu membayar zakat. Habis itu kita baru melaksanakan hari raya Idul Fitri gitu. Kalau Idul Adha dirayakan itu dengan cara menyembelih hewan kurban. Nah, kenapa sih atau coba jelaskan kenapa kok Idul Adha itu berkaitan dengan hari raya haji? Nah, kenapa sih hari raya Idul Adha itu berkaitan dengan hari raya haji? Nah, hari raya Idul Adha itu pas sekali dengan melakukan kegiatan ibadah haji dengan cara tawaf di Arafah. Jadi tanggalnya itu sama. Jadi kenapa Idul Adha sering dikaitkan atau pas sekali dengan ibadah haji, seperti itu ya. Baik, anak-anak ibu pada hebat-hebat semua, beri tepuk tangan dulu. Sekian dari ibu, apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Pelajaran kali ini sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.